Instagram memang ada guys, Goldian Abednego gitu. Itu saya lagi minta apa ya, istilah follower gitu ke teman gitu kan. Ini kan bukan Instagram dia nih, ini adalah Instagram siswa Skanesa yang mana tentu banyak guys itu. Jadi apa namanya? Nah, saya katakan ya, nama Goldian tuh banyak bro. Nama Abednego tuh juga banyak gitu. Anda klik aja lah Goldian, keluar banyak tuh. Klik juga apa Abednego juga banyak keluar gitu. Simbolnya juga apalagi gitu. Ini intinya adalah bukan ini metodenya gitu. Jadi kesamaan nama bukan berarti kan orangnya belum tentu orang itu sama gitu. Harus dicek langsung gitu. Kayak nama saya Bobby. Ya. Bobby itu banyak guys, ada Bobby Herian, Bobby Stone Reader, Bobby Brown, Bobby apa itu. Jadi nggak bisa dengan cara seperti itu, ya. Nah, tiba-tiba ada orang mau ngecek saya nih, tengok SMA, tiba-tiba dia nengok siswa Skanesa, rupanya situ ada namanya Bobby Brown gitu. Ini si Bobby nih, ya nggak bisa gitu dong, ya kan? Paham metodologinya? Harus langsung di akun saya, kayak saya official YouTube saya ada, ya Bobby Herian. Apalagi blogspot saya blogspot.bobyherian.blogspot.co.id, Facebook saya ada lagi tuh saya lupa ya. Ada lagi Instagram saya Bobby Herian juga official gitu, langsung sayanya, bukan sekolah saya di mana lalu diambil gitu. Di sekolah saya ya guys ya, dulu nama Bobby itu bukan satu loh, nama Bobby itu ada adik kelas saya nama Bobby juga dulu gitu, satu sekolah gitu ya. Jadi dia adalah ini cara ini jujur absurd guys, nggak bener gitu metodologinya. Jadi kalau metode gini ini nggak bisa dia mengatakan orang lain itu bohong gitu. Nggak kuat dasar dia nih ngomong gitu guys. Karena kalau dia katakan orang itu bohong itu tuh kejam loh. Hanya bisa bermodalkan data yang kayak gini lalu mengatakan orang itu bohong gitu. Tapi kalau ada pastikan ada investigasi ke lapangan seperti yang apa presiden lakukan atau kemarin tuh apa namanya Mall Center tuh mengadakan investigasi mengenai Mall Gadungan, itu baru benar caranya. Mereka langsung cek ke lokasi, mereka menggunakan waktu dan tenaganya untuk ke lokasi. Dan mereka langsung cek fakta di lapangan, bukan hanya berdasarkan data-data di kertas guys, atau data-data di internet gitu kan. Anessa ini ternyata siswa yang ada di Jadi sekali lagi kalau Anda tidak mau melakukan itu, berhentilah mengatakan orang itu bohong. Karena data Anda tidak kuat. Itu poinnya gitu kan. Karena kalau Anda mengatakan orang itu bohong, dan itu pasti ya, karena ketika Anda melontarkan orang itu bohong, itu sudah berarti suatu kepastian kalau Anda tuh memang sudah mengatakan memang itu bohong gitu. Itu udah kepastian Anda. Padahal itu bukan sesuatu yang pasti gitu. Karena Anda tidak melakukan investigasi ke lapangan untuk memastikannya guys. Mojokerto ya, SMK Negeri Mojokerto, itu Skanesa. Followersnya 1000-an ya, mengikuti 100-an. Bagikan momen kalian saat di Skanesa. Jadi ini momen yang dibagikan ketika mereka masih di Skanesa. Teman-teman bisa scroll ke bawah, scroll aja ke bawah. Kemudian nanti ketika kita melihat di bagian bawah sini ya, teman-teman. Nah, ada orang yang pakai apa nih, tongkat ini. Namanya Goldian Rihalsyah. Nah, ini namanya Goldian Dialza, ya. Sedangkan tadi lihat namanya Goldian Abednego. Ada lagi Goldian Maga Simbolon gitu. Jadi nama Goldian tuh banyak guys. Ini belum tentu beliau gitu, belum tentu dia gitu. Gimana cara lu memastikan ini dia? Nah, itu poinnya. Dia jatuh katanya. Postingannya, oh jurang Prigen dan Mega Prorim belum, kenapa kok sangat surham katanya di Skanesa. Ini ternyata Goldian sendiri nih, ini yang posting ya. Dia postingan ini kalau kita lihat ya, ternyata Jadi namanya kan sama, apa Goldiannya saja gitu. Tapi belakangnya Yaza. Jadi sementara setahu saya nih Goldiannya pernah ngasih tahu nama belakangnya Yaza segala macam. Dia tahunya kita cuma dia mengatakan dia Goldian Abednego lah, apalagi itu Goldian Simbolon yang katanya marga kan, tapi nggak ada sampai tadi itu guys. Jadi bahkan gini ya, nama anak saya aja misalnya Yumi Askia, itu banyak ya nama Yumi Askia guys. Jadi nggak satu gitu. Oke, nama istri saya Dewi Lestari. Dewi Lestari itu banyak loh, penyanyi juga Dewi Lestari kan. Jadi bahkan ada nama betul-betul cocok depan belakang guys, bukan berarti orang sama gitu. Ini kalau anda cek ya, misalnya kayak istri saya Dewi Lestari gitu kan, penyanyi itu juga Dewi Lestari gitu. Ini ada kan terkecoh. Ini ketika disebut isi Bobby Lestari, berarti isi Bobi penyanyi ya Bob ya? Bukan bro, namanya sama gitu. Anak saya namanya Wiskia. Berarti anakmu sama dengan nama anak yang itu ya, nama orang itu ya? Enggak.
Namanya sama kebutuhan depan belakang gitu kan. Nah ini makanya saya katakan gak bisa dengan cara seperti ini gitu. Ini absurd cara seperti ini gitu ya. Gitu guys. Akunya udah nggak ada. Mungkin dia sudah tutupin untuk menutupi identitasnya ya. Postingan ini Kan ini asumsi terus. Jatuhnya fitnah guys. Ini kayak gini ini yang dikatakan fitnah itu. Kan cuma menggunakan asumsi, tidak langsung cek investigasi ke lapangan. teman-teman, kalau kita lihat ya, ini kapan sih diposting? Kalau kita lihat di sini bulan Juli, tanggal 20 Juli 2019. Jadi 2019 anak ini masih SMA ternyata. Masih SMA ya ampun. Saya kira sudah 35 kah umurnya. Ternyata masih anak kemarin sore ini. Masih 2019. Nah, kalau saya mengatakan umurnya kiranya 30-35, kalau dia menemukan ini ke kemudian SMA, berarti gini guys ya, ini menurut saya ada suatu keanehan. Kok bisa dia salah dalam menyimpulkan orang gitu, ya? Kalau ini benar gitu kan. Tapi ini kan cuman apa? Ini bukan investigasi, tapi cuman klik-klik doang gitu guys, klik-klik aja jelas itu. Kalau saya bilang ya. Jadi kalau misalnya saya melihat nih, ini orang kayaknya umurnya 30-35 nih. Karena saya lihat, ternyata masih sekolah kamu ya. Ini kan melenceng jauh gitu guys. Paham ya? Karena umur 30-35 tuh ya kayak saya ini, umur saya 39 ya, by the way. 39. Nah, jadi kalau kayak saya ini dikatakan ini orang umurnya 30-39 itu kan kayak ini gitu. Nggak, dia mungkin lah anak SMA itu dikatakan yang tampang SMA ya. Jadi kayak tetangga saya ini nih. Tetangga saya ini guys, saya bisa menentukan umurnya ya, nggak meleset jauh, paling beda setahun 2 tahun, paling paling jauh tuh meleset 5 tahun guys, nggak kayak gini ini kan ada 30 ke atau 35 ke SMA tuh kan 16 tahun 17 tahun kan jauh tuh guys, jadi ada beda sekitar 25 17, hampir lebih 15 tahun, hampir ya 10 tahun lebih lah gitu guys, ini kan nggak make sense gitu. Paham ya? Ini kayak anak SMA, ada katakan, ih anak SMA nih, ada nih anak SMA nih. Ya, yang usah dia tuh nggak pakai seragam gitu. Kayak tetangga-tetangga saya atau orang-orang yang sekitar saya nih. Saya bisa menentukan ini nih, nggak masih jauh guys. Ini orang nih masih sekolah kah? Ini orang udah berapa umurnya gitu. Nah, kan masih jauh gitu guys. Ini masih jauh loh. Kan nah. Jadi apa namanya? Jadi kita ragukan ini bener nggak SMA gitu. Karena Luis memperkirakan dia umurnya 30-35. Jangan-jangan nih orang yang salah guys. Saya pakai kata jangan-jangan kenapa? Karena memang saya harus berasumsi sini. Ya, kayak Luis juga berasumsi gitu. Terpaksa guys. Satu harus ini adalah bukan benar ya. Terpaksa saya asumsi. Karena saya cuma manusia yang tadi itu gitu. Kayak Luis manusia gini gitu. Jadi kita tuh hanya bisa berasumsi gitu guys. Maka itulah bahaya asumsi gitu. Nah, untuk mengetahui kebenaran apakah saya benar tulis benar gitu kan, dia ini bukan SMA, ya harus dicek langsung ke orangnya gitu. Jadi asumsi kita ini nggak bisa diterima sebenarnya, baik asumsi saya atau asumsi Luis, meskipun asumsi saya itu berdasar ya, karena saya katakan tadi kok Luis ini bisa jauh kali memprediksinya gitu, memperkirakannya anak SMA dikira dia umur 30-35 guys, gitu loh. 19 itu masih dia SMA. 2019 dia masih SMA. 2021 dia sudah jadi pendeta. Itu ketemunya di mana? Kapan kuliahnya? Sarjana teologinya kapan? Di STT mana? Perintis jemaat dan gereja bagaimana? Kok bisa-bisanya dalam waktu 2 tahun setelah dia lulus SMA, mungkin lulusnya ya 2019 atau 2020, kok bisa dia jadi pendeta? Pertanyaan itu harus tanya sama dia atau investigasi ke lapangan. Nggak bisa Anda tuh cuma ngomong-ngomong sendiri di sini. Kok bisa gitu. Lalu Anda katakan dia pembohong. Nggak bisa gitu guys gitu. Ini saya mengatakan kok bisa gini gitu. Saya cuma berasumsi gitu. Saya nggak berani memastikan itu kebenaran. Ya, kayak Goldian ini saya nggak berani memastikan dia ini benar pendeta apa tidak gitu. Yang minimal saya nggak berani mengatakan dia bohong. Gitu kan. Kenapa? Karena saya tidak melakukan investigasi. Berbeda sama Luis adalah Luis berani mengatakan dia bohong. Padahal kita berdua ini sama Luis ini ya nggak sama-sama melakukan investigasi. Makanya Anda akan lihat apakah itu diajarkan agamanya untuk dengan gampang nuduh orang lain itu bohong segala macamnya. Itu kan jatuh fitnah guys gitu. Islam tidak mengajarkan itu. Maka bersyukur saya menerima ajaran Islam. Karena Islam tidak mengajarkan kita untuk menuduh orang lain itu bohong segala macam dengan gampang gitu guys. Pak
ini nggak bohong gitu. Nah kasihan banget ya, maksudnya haruskah Anda membela agama Anda dengan cara berbohong? Kita lanjutkan ke Jadi penyelidikan. soalnya Luis sih fokus pada materi. Ingat ya, saya tuh tidak peduli ya. Saya tidak peduli dia tuh sebagai apa gitu. Misal gini, ada dia tuh mengaku murtadin dari lulusan ini tuh. Saya nggak peduli guys. Misal ada murtadin ngaku saya adalah mantan KNU. Saya nggak peduli bro. Ya, siapapun Anda sebelumnya, mau Anda itu adalah ulama besar, kalau Anda ngaco aja gitu. Jadi saya akan melihat apa yang materi sampaikan dia gitu. Saya nggak mau ulik ini ternyata ini bohong nih, bukan ulama besar ini segala macam. Itu nggak penting. Yang penting adalah apa yang disampaikan dia. Paham ya? Misalnya ada orang pencuri mengatakan jangan mencuri. Itu saya hargai loh kata-katanya. Daripada orang yang dia itu nggak mencuri loh kata-katakan mencurinya apa-apa gitu. Itu kita nggak hargai kata-katanya. Kenapa? Karena salah guys disampaikannya gitu. Jadi dilihat itu adalah kata-katanya yang disampaikannya gitu. Kalau benar ya kita terima. Kalau kata-kata salah kita buang walaupun dia kelihatan benar orangnya gitu guys. Itu poinnya. Dan kita ganteng sih, tapi simbolannya dari mana ini? Saya juga nggak tahu. Ternyata ada akun lagi yang bernama Pemuda Skanesa. Dia ini multimedia ternyata. Begitu teman-teman cari langsung Pemuda Skanesa, di bagian awal langsung akan muncul di sini, yaitu Goldian ini, yang pakai topi nih. Ini Goldian nih. Nah, Goldian ini diposting juga 2019, tanggal 20 Desember 2019. Dia masih SMA juga ternyata ini. Dia memang dari Mojokerto nih teman-teman. Memang ketika saya cari Goldian ini sudah ketutup, tapi teman saya sempat ada semacam sudah screenshot ya. Ini diposting oleh Goldian sendiri, Halsyah, dikatakan di sini foto Goldian Rihalsyah. 22 Juni 2020. 2019 dia itu adalah anak SMA. Kayaknya 2020 dia baru masuk kuliah nih. Dan kuliahnya adalah di Universitas Muhammadiyah Jember. Wah, koncone Nandar pantesan. Nandar kan dari Jember ya, kalau nggak dari Surabaya deh, nggak tahu ya, Muhammadiyah juga. Ini ada konferensi pimpinan wilayah Muhammadiyah nih. Nah, ini Goldian. Ternyata ini baru kuliah di tahun 2020-an, karena memang 2019 dia masih anak SMA. Dan 2021 muncul di YouTube ngaku-ngaku katanya diangkat jadi pendeta dan sotoy ngajar tentang Kristen dan lain-lain. Justru Luis yang sotoy. Saya pernah buat video sering gitu kan. Jadi sebenarnya gini loh, Luis itu dia aja nggak mau nyentuh materi ketika bahas Goldian. Dia malah oknumnya gitu. Kayak ulama kita, ustadz dia nggak mau masuk materi, dia mengatakan ustadz kita murtad segala macam lah gitu guys. Jadi apakah ini yang bisa kita akan berkualitas gitu? Ya orang yang tidak menyentuh materi malah mengatakan mengomentari sosok pribadi orang gitu. Paham ya? Orang materinya kayak saya pun kayak orang murtad itu saya sampaikan materinya gitu. Kenapa dia murtad? Bukan orangnya guys gitu. Dia murtad apakah karena ada masalah keluarga atau pada dulunya gitu. Itu poinnya. Dia tidak mengatakan ini pendeta palsu, ustaz palsu, tidak guys. Itu gak penting. Yang penting materi, dan itu Luis tidak lakukan di video ini ya. Jadi kita pengen lihat lah dia menyanggah malam-malam ini biar saya bisa menyanggah juga ada materi gitu. Kok gini kan timbulnya asumsi, ketika ada berasumsi saya pun terpaksa berasumsi guys. Saya malas buat video kayak gini ya, asumsi doang, tapi saya harus buat karena untuk menunjukkan lah kalau dia tuh sebenarnya berasumsi gitu. Makanya saya juga terpaksa berasumsi gitu kan. Sebenarnya kalau orang pintar sih nggak akan gampang dibohongin ya sama model-model kayak gini. Tapi kasihan untuk umatnya. Jadi kayak Luis ini kan sampai kayak saya buat video tuh ya. Saya nggak tahu setelah ini atau sebelum ini gitu, yang dikatakan mualaf itu ada yang bohong juga gitu. Jadi ini saya bantah guys, saya komentari, saya buktikan di video itu ya secara logika. Kalau mereka ini nggak bisa dikatakan bohong gitu bro. Saya kasih tahu nalarnya bagaimana, logiknya bagaimana gitu. Jadi memang orang-orang kayak Luis dan teman-teman ini gampang sekali mengatakan orang ini bohong lah, penipu, gampang sekali gitu guys. Tanpa ada data yang kuat, tanpa mereka melakukan investigasi gitu. Sangat sayangkan loh, jadi orang-orang ini terlalu gampang mengucapkan itu gitu. Saya nggak berani mengucapkan itu ya. Ini orang pembohong, orang ini penipu, saya nggak berani. Karena saya harus untuk makan itu saya nggak bisa hanya googling. Saya harus langsung cek lokasinya gitu. Ya, tanya tetangganya gitu. Kalau isi tidak, dia cukup modalkan
hanya klik-klik internet doang gitu. Kalau gitu wah aparat polisian nggak perlu intel, ya kan nggak perlu itu intel itu nggak perlu, ya mereka hanya perlu kayak Luis, ya kayak pakai cybercrime itu aja. Padahal cybercrime itu canggih loh, guys. Luis ini belum kayak cybercrime Polri tuh. Cybercrime Polri itu kan canggih tuh peralatannya gitu. Luis ini tidak ada seperti itu kan. Jadi sedangkan cybercrime Polri aja perlu investigasi, perlu intel gitu. Ini Luis udahlah bukan canggih yang sama kayak cybercrime gitu kan, cyberkriminal ya Polri, cuma klik-klik internet. Jadi ini yang dikatakan soto itu guys. Jadi gampang menyimpulkan sesuatu tanpa ada investigasi, recheck lapangan gitu guys. Kasihan untuk orang yang mengikuti dia. Enggak salah ya, yang penting itu adalah materinya ya. Misalnya ada orang nih, orang ikut pencuri, dalam artian ikut kata-katanya, ada pencuri nih, jangan mencuri ya, saya mencuri itu nggak baik gitu. Orang yang paham akan ingat, oh siapa, saya tidak akan mencuri, meskipun kita tahu dia mencuri gitu. Tapi orang nggak paham kan menilai kan, kamu aja mencuri gitu, yang diajarkan baik gitu. Soalnya kita langsung paham, oh iya mencuri, ya udah deh, bagus berarti. Fokus aja pada kata-katanya gitu. Jadi materi itu penting guys, ya. Jadi ketika Anda menerima suatu pengajaran, yang penting itu materinya. Kita nggak peduli siapa dia. Dia mau, bahkan kalau ngajarin saya pendeta, kalau dia benar saya akan akui. Paham ya? Saya nggak melihat latar belakangnya. Pendeta kah dia, bahkan perampok pun dia, penjahat pun dia. Kalau sampaikan benar ya benar gitu. Kalau orang yang kriminal mengatakan benar, saya terima kata-katanya gitu. Ingat ya. Sama kayak Yesus juga, Yesus ngajarkan ya, turutilah ajaran orang ahli Taurat dan orang Farisi. Saya udah buat videonya itu. Tapi tidak ikuti perbuatannya. Yesus suruh ikuti ajarannya, tapi tidak ikuti perbuatannya. Makanya saya katakan ya, jangan perbuatan yang diikuti, tapi ajarannya gitu. Yang diajarkan dari Tuhan gitu. Jangan perbuatannya manusia, perbuatannya itu adalah ajaran manusia yang diapalkan. Ya, ajaran manusia diapalkan dengan ajaran Tuhan yang diapalkan. Ya, beda. Jadi yang katakan Anda Islam itu adalah ajaran manusia yang diapalkan, tidak. Ajaran manusia Islam itu adalah ajaran Tuhan yang diapalkan manusia gitu. Jadi Islam itu bukan ajaran manusia. Memang ada sama-sama, memang dihafalkan, tapi bukan ajaran manusia guys. Islam itu ajaran Tuhan yang dihafalkan, itu poinnya. Dengan polosnya dibohongin sama Goldian, dia ngaku pendeta sudah diangkat dan kemudian ngomong ngasal tentang Alkitab gitu. Lalu ya, yang ngomong ngasal tuh Anda gitu. Saya udah buat video, Anda bisa nonton di channel saya. Betapa ngasalnya Luis bahasa Alkitab. Dia tidak membahasnya secara logika nalar yang benar, tidak berdasarkan pemahaman bahasa yang benar guys. Tapi dia berdasar betul-betul apa kata pendeta, imani saja kata pendeta, itu intinya guys. Kalau saya tidak bisa menerima itu, saya nggak bisa menerima dogma imani saja apa kata pendeta gereja. Kalau tidak kamu akan jatuh dalam dosa, saya nggak bisa menerima itu. Bahkan ustadz pun ya, kalau dia ada saya dengarkan pengajian ustadz, saya akan cek langsung, saya akan pelajari sendiri gitu. Benar nggak ustadz sampaikan ini, saya akan cross check yang ustadz lainnya juga gitu. Saya akan langsung lihat cek kurang hadisnya gitu. Jadi nggak gampang percaya kayak Luis ini kan memang betul-betul sistemnya adalah imani saja. Kalau tidak kamu akan jatuh dalam dosa guys. kenapa sih Anda harus bela agama Anda dengan kebohongan gitu? Gak bisa bela dengan cara yang jujur. Mungkin inilah yang perbedaan antara apologet di Kristen dan juga mereka ini. Kalau apologet Kristen kan mengungkapkan tentang kejujuran, Alkitab seperti ini dan lain-lain. Gimana mau jujur? Yesus nggak pernah katakan akulah Tuhan sembahlah aku, tiba-tiba mereka katakan Yesus Tuhan dan sembahlah dia. Ini nggak jujur guys gitu, paham ya? Yesus sampaikan apa A, mereka sampaikan B, itu nggak jujur. Jadi mereka ini ada butuh bukti nggak jujur, para apologet ini. Mereka tidak menyampaikan apa yang Yesus sampaikan. Mereka malah menyampaikan apa yang selain Yesus sampaikan, kayak Paulus, kayak lain gitu guys. Identitasnya nggak dibohong-bohongin, gelarnya nggak dibuat-buat. Kalau memang pendeta ya dia tulis pendeta, evangelis dia bilang evangelis. Iya, tapi kan tidak bukti-buktinya. Misalnya saya pendeta di sini, ini ketika ada sesuatu kan enggak gitu. Dan kita pun nggak minta gitu, itu nggak penting. Yang penting adalah materi Anda gitu. Ada setinggi apapun pendetanya, ulama setinggi apapun, kalau ada materi Anda salah ya salah gitu guys. Kayak ada kemarin ulama mengatakan makin panjang jenggot makin goblok. Meskipun dia ulama ya, memimpin organisasi Islam besar, tapi tetap kata-kata salah guys. Islam tuh objektif gitu, beda sama mereka gitu kan.
mereka ini imani saja gitu, apapun kata pendeta itu ya benar gitu kan. Jadi ya apa namanya, makanya beda sama kita gitu umat Islam ini. Kalau memang dia hanya penginjil, dia bilang penginjil, tapi kenapa sebelah itu gelarnya bohongan, latar belakangnya bohong, semuanya kebohongan, untuk apa gitu loh? Apakah Anda bangga ketika membela agama Anda dengan kebohongan? Bukankah itu berdosa? Ya saya miris aja sih, maksudnya marilah kita kalau mau jujur-jujuran bela agama dan lain-lain, tanggung jawab tentang iman Anda, ungkapkanlah dengan kejujuran. Sesuatu yang dimulai dengan kebohongan pasti akan terus-menerus terjebak dalam kebohongan itu. Dan Anda tidak akan pernah sadar ketika Anda ternyata sudah sampai di jurang. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, jadi intinya adalah video-video gini sering gue buat ya, jadi berdasarkan pada apa, klik-klik sederhana aja gitu. Jadi itu malah nyampenya ke apa, akun Sema Ganesha gitu kan, Kanesa gitu, bukan langsung ke akun Goldian pribadi. Saya aja guys ya, saya langsung loh apa klik follow, minta gitu di akun Instagramnya Goldian untuk pengen tahu Goldian itu siapa sih. Nanti saya juga pengen ngobrol sama dia gitu. Kalau nanti di permintaan diterima ya, teman tuh harus ngobrol. Saya akan tanya gitu, bro, kamu nih bener apa nggak sih pendeta sih segala macam gitu. Kita akan tanya guys, secara baik-baik, secara ya enak lah ngobrol gitu, nggak kayak Luis ini nggak ngobrol ya, caranya pun nggak santun gitu kan. Gimana dia mau apa bersahabat lah dengan Goldian itu. Jadi kalau dia udah ngatakan Goldian begini begitu, gimana orang tuh mau apa lagi sama dia guys, mau respon sama Luis ini gitu. Baik-baik lah, Goldian kita memang debat ya, memang menurut aku kamu salah aku benar, tapi nggak ada hal pribadi gitu ya. Kayak dia nih sampai mengatakan orang itu bohong atau apa, itu kan udah menyakiti hati orang itu gitu. Bagaimana lagi orang tuh mau baik-baik sama Luis kalau Luisnya sudah menuduh seperti itu gitu tanpa bukti gitu guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.